Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tadarus Steven dengan nomor induk mahasiswa 2010812018. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah Teori Sosiologi Klasik, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi yang telah dibagikan oleh Bapak di pertemuan sebelumnya. Untuk teman-teman sekalian, dimohon perhatiannya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Pakita Fortuna dengan BP 2010812016. Saya akan membacakan materi tentang konstruksi teori. Komitmen untuk membangun teori sosiologis sebagai seperangkat proposisi yang dinyatakan secara sistematis dan saling berhubungan secara logis, yang didasarkan teguh pada data empiris. Besarnya pengaruh terhadap para ahli sosiologi yang berkecimpung dalam konstruksi teori formal. Kebanyakan mereka yang terlibat dalam konstruksi teori mencerminkan suatu orientasi neopositif. Artinya, bahwa mereka melihat suatu persamaan yang erat antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam, sehubungan dengan asumsi-asumsi dasarnya, teknik-teknik metodologis, bentuk logis, dan data empiris. Karena komitmen mereka untuk mendirikan sosiologi sebagai suatu ilmu empiris, kebanyakan mereka mencerminkan suatu kebulatan tekad untuk tidak percaya pada konsep-konsep subjektif yang sulit dipahami dan bersifat tidak empiris. Juga banyak dari mereka berpendirian bahwa bentuk logis dari teori itu bersifat deduktif. Khususnya logika deduktif dipergunakan untuk menarik hipotesa-hipotesa tertentu yang dapat diteliti secara empiris dari proposi-proposi teoritis yang umum dan lebih abstrak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Junianandra, BP 2010813020. Saya akan menjelaskan tentang asumsi dasar dan nilai. Mencakup gambaran fundamental yang dimiliki ahli sosiologi mengenai pokok permasalahan yang dipelajari dalam sosiologi, pilihan konsep-konsep yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisa apa yang dipelajari, penentuan masalah tertentu untuk penelitian, dan strategi-strategi yang digunakan dalam proses analisanya. Nilai mempengaruhi pilihan yang dibuat seorang ilmuwan, seperti masalah-masalah tertentu atau bidang-bidang yang pantas untuk dipelajari. Teori-teori ilmiah bersandar pada asumsi-asumsi intelektual yang bersifat implisit tentang hakikat dasar dari pokok permasalahan yang mungkin tidak dapat dinyatakan secara formal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri dengan nomor BP 2010811010 akan melanjutkan materi tentang asumsi dasar dan nilai. Pertama yaitu konsep paradigma. Paradigma adalah sesuatu yang terdiri dari pandangan hidup yang dimiliki oleh para ilmuwan dalam suatu disiplin tertentu. Misalnya, paradigma hidup yang terdapat pada fisika Newton akan membentuk satu paradigma sebagai suatu pandangan hidup yang bertentangan dengan fisika menurut Einstein. Kedua, yaitu sosiologi sebagai ilmu multi paradigmatik, bahwa berbagai paradigma itu sebenarnya memperlihatkan tingkatan-tingkatan kenyataan sosial yang bersifat alternatif. Menyukai suatu paradigma lebih daripada lainnya benar-benar merupakan pilihan untuk memusatkan perhatian pada satu tingkatan kenyataan sosial. Baiklah, saya Sofia Tulusni Latifah, BP 2010811028. Saya akan menjelaskan yaitu tentang multi paradigma dan tingkat menjemuk kenyataan sosial. Kenyataan sosial dipandang sebagai kenyataan yang ditemukan dalam pergaulan sosial. Tindakan tersebut akan menimbulkan suatu perspektif atau penilaian sosial dan kritik sosial. Tingkah laku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya merupakan bentuk dari realitas sosial itu sendiri. Meski disebut sebagai kenyataan, realitas sosial melibatkan unsur-unsur subjektif yang muncul dari pemikiran manusia, misalnya opini, persepsi, atau ide-ide tertentu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan poin selanjutnya,
Dua pakar sosiologi, Peter Berger dan Thomas Luckmann, mengungkapkan ada 3 tahap mengonstruksikan sebuah realitas atau kenyataan. Yang pertama, eksternalisasi, yaitu proses munculnya ide-ide dari pemikiran manusia. Ide-ide ini kemudian eksis di kehidupan sosial. Yang kedua, objektifikasi, ide-ide yang muncul dari proses eksternalisasi kemudian dipersepsikan menjadi sebuah kenyataan. Ide-ide tadi disepakati atau konsensus mengalami proses interaksi sosial, lalu berlangsung secara berulang. Yang ketiga, internalisasi, yaitu ide awal yang mengalami proses objektifikasi dan dianggap sebagai kenyataan, kemudian diserap dan dipahami oleh manusia sebagai sebuah pengetahuan. Dengan demikian, realitas atau kenyataan yang diketahui oleh manusia sebenarnya juga muncul dari ide dan persepsi manusia itu sendiri. Cara mengklasifikasikan kenyataan sosial dapat juga kita lihat pada tingkat individu, tingkat antar pribadi, tingkat struktur sosial, dan tingkat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fakur Rozi, anggota kelompok 2, nomor BP 1810812036. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi konstruksi teori eksplisit dan gambaran implisit tentang kenyataan sosial. Berikutnya adalah poin mengenai konstruksi kenyataan sosial dan perkembangan teori sosial. Teori konstruksi kenyataan sosial atau social reality construction adalah suatu istilah yang digunakan oleh Berger dan Luckmann untuk menggambarkan proses di mana melalui tindakan dan interaksinya seseorang bisa menciptakan secara terus-menerus suatu kenyataan yang dimiliki bersama atau realita bersama yang dialami secara faktual objektif dan penuh arti secara subjektif. Para ahli sosiologi yang bekerja dalam tradisi filsafat fenomenologi seperti Berger dan Luckmann menekankan bahwa semua pengetahuan kita mengenai fakta objektif dalam dunia kenyataan ditentukan oleh condition atau diwarnai oleh lingkungan sosial di mana pengetahuan itu diperoleh, ditransmisikan, atau dipelajari. Dengan kata lain, kita tidak pernah dapat menangkap kenyataan kecuali dalam kerangka proses sosial di mana kita terlibat di dalamnya. Perspektif Berger dan Luckmann mengenai konstruksi sosial atas kenyataan dapat diterapkan pada sosiologi dan juga pada ciptaan budaya lainnya. Teori-teori memperlihatkan cara yang lain dalam menunjukkan elemen-elemen utama dari kenyataan sosial supaya sesuai dengan idealnya ilmu, dan sekaligus juga memperlihatkan bahwa hakikat kenyataan sosial, suatu produk aktivitas yang kreatif dari manusia, itu adalah benar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun ketidaksesuaian dalam kami menyampaikan, tolong dimaklumi. Dan untuk teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Terima kasih.